warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Hasanah dari kelas 2D PAI khusus akan mempresentasikan tentang Bani Umayyah. Yang pertama yaitu berdirinya Bani Umayyah. Pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi tiga golongan politik yaitu Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Pada tahun 660-an Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Dan yang kedua yaitu capaian peradaban dinasti Bani Umayyah. 1. Sistem pemerintahan. Ketika memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan rakyatnya untuk menyatakan kesetiaan terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dan yang kedua yaitu poin yang kedua yaitu perluasan Islam. Kepemimpinan pada masa Muawiyah, peta Islam melebar ke timur sampai kota Kabul, Kandahar, Ghazni, Balak, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu, kota Samarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya. Bahkan sampai ke tepi sungai Sind. Akan tetapi, wilayah Sind secara formal dan permanen menjadi wilayah kekuasaan Islam. Dan poin yang ketiga yaitu dalam bidang pemerintahan. Pada masa dinasti Bani Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi atau syura. Dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan haraj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 5 dewan pusat yaitu 5 dewan pusat di pemerintahan yaitu Dewan Militer, Dewan Keuangan, Dewan Pos, Dewan Surat Menyurat, dan Dewan Pencapan. Bidang politik yang disusun pada tata pemerintahan Bani Umayyah adalah tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Dan yang ketiga yaitu perekonomian pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep welfare state, yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk merubah taraf hidup masyarakat.
Salah satu buktinya yaitu tidak ditemukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakatnya berkecukupan. Dan yang terakhir yaitu poin keempat, berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang tercakup di sini adalah pembunuhan terhadap Marwan. Abdul Abbas As-Sofa telah mengirim satu angkatan tentara terdiri dari laskar-laskar pilihannya untuk menantang Khalifah Marwan dan melantik pamannya Abdullah bin Ali memimpin angkatan tentara itu. Khalifah Marwan memiliki suatu angkatan tentara yang besar juga terdiri dari negeri Syam. Dan ahli-ahli sejarah memperkirakan berkekuatan sejumlah 120.000 orang pejuang. Tetapi angkatan tentara yang begitu besar gagal beroleh kemenangan karena beberapa sebab dan keadaan yang melingkupi situasi kesetia itu. Angkatan tentara yang pertama merupakan angkatan tentara sebuah kerajaan yang baru muncul dan kuat serta memperoleh kemenangan demi kemenangan dan semangatnya kuat berkobar-kobar. Sementara angkatan yang kedua pula merupakan angkatan tentara sebuah kerajaan menuju ke arah keruntuhan dan mengalami kekalahan demi kekalahan, serta kian berkurang harapnya untuk mencapai kemenangan, dan seterusnya jiwa dan hati mereka sudah terpecah belah untuk mengurangi pertempuran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.